Nyanyikanlah padaku, O Dewi Muse. Nyanyikan himne amarah Achilles putra Peleus. Amarah terkutuk yang mengakibatkan agoni bagi Yunani. Jiwa-jiwa prajurit pemberani berbondong pergi, terbang ke Hades, meninggalkan tubuh mereka bergelimpangan, menjadi rayahan kawanan serigala dan burung pemakan bangkai kelaparan. Begitulah kehendak Zeus terjadi untuk menjadi pelajaran, berawal dari pertengkaran Agamemnon putra Atreus dengan pahlawan besar Yunani Achilles berkaki lesat. Tetapi siapakah dewa yang memperalat sehingga keduanya bertengkar? Apollo, anak Zeus dan Leto yang memulai. Ia menebarkan wabah penyakit ke kaum Yunani yang mematikan orang-orangnya. Apollo tersinggung karena Agamemnon mempermalukan imam pemujanya. Chryses, imam pemuja Apollo, telah datang ke perkemahan pasukan Yunani. Besertanya, ia membawa segerobak harta dan uang tebusan untuk putrinya, Chryseis. Dengan mengangkat tongkat imam dan membentangkan syal kudus beremblem emas bergambar Apollo, ia mengajukan permohonan resmi kepada seluruh tentara Yunani, terutama pada komandannya, kedua putra Atreus. Pintanya, Agamemnon, Menelaus, anak-anak Atreus dan semua pahlawan Yunani, engkau bermaksud memecat kota Priam dan pulang dengan selamat. Semoga para dewa di Olympus mengabulkan keinginan kalian. Sekarang, sebagai penghormatan kepada dewa pemanah Apollo putra Zeus yang mengurusi kematian manusia, terimalah tebusan ini dan bebaskan putriku tercinta. Semua prajurit serentak berteriak menyetujui. Hormatilah sang imam, dan terimalah tebusannya. Ya, terimalah tebusannya. Tapi Panglima Agamemnon menolak. Dengan kasar ia memotong perkataan sang imam. Orang tua, jangan sampai aku menangkapmu lagi dengan kapal beronggaku ini. Bersembunyilah di sekitar sini hari ini dan pergi menyelinap esok pagi. Siapa peduli dengan tongkat imam dan syal suci? Gadis itu milikku. Aku tidak akan melepaskannya. Ia akan berada di Argos sampai menjadi wanita tua, jauh dari tanah airnya. Sebelum aku membiarkannya pergi, ia bekerja menenun di rumahku dan berbagi tempat tidur denganku. Jelas sudah bagimu. Sekarang keluar dari sini, sebelum kau membuatku marah. Orang tua itu ketakutan dan mematuhi perintahnya. Tanpa sepatah kata ia pergi, berjalan sepanjang pantai menerabas gerisik ombak yang memecah. Setelah menepi sepelemparan jarak, ia berdoa kepada Apollo. Serunya, "Oh dewa berbusur perak, pelindung Chryse dan Sila kudus, penguasa tertinggi Tenedos. Oh dewa wabah dari Sminthean, dengarlah doaku. Jika aku pernah menyenangkan engkau dengan kuil yang kubangun, atau asap daging lembu dan kambing berlemak yang kubakar sebagai korban persembahan, kabulkanlah doaku.
Balaslah danaan atas air mataku yang tumpah dengan panahmu. Begitulah Krises berdoa, dan Apollo mendengarnya. Ia turun dari tinggian Olympus berselimut amarah. Tersampir di punggungnya busur dan anak panah yang berderak-derak oleh getaran lengan bergelegak darah. Seperti turunnya malam, Apollo menukik ke bawah. Ia duduk agak jauh dari kapal, melepas sebuah anak panah. Busur perak bergema menakutkan. Awalnya Apollo membidik keledai dan anjing. Lalu ia mengarahkan panahnya ke kerumunan dan barisan pasukan. Amis darah meruam. Api membakar daging berserakan. Tak henti siang dan malam. Selama 9 hari panah Apollo menghujani perkemahan Yunani. Pada hari ke-10, Achilles mengajukan usul memanggil anggota majelis bersidang. Hera, dewi berlengan gading, menanamkan ide tersebut dalam pikirannya. Sang dewi begitu peduli dengan Yunani dan menyakitkan hatinya melihat banyak tentara Yunani sekarat dan mati. Ketika anggota majelis telah berkumpul, Achilles berdiri dan berbicara. Agamemnon, putra Atreus, aku khawatir kita dipukul kembali dan terpaksa harus pulang. Jika tidak, kita semua akan musnah di sini karena perang dan wabah yang mematikan orang-orang Akhayan. Mengapa kita tidak bertanya pada beberapa peramal atau imam atau penafsir mimpi? Karena mimpi juga berasal dari Zeus, seorang yang bisa mengatakan mengapa Apollo sangat marah. Apakah ia menyalahkan doa dan persembahan kita? Atau bagaimana caranya agar ia mau menerima asap daging kurban dari domba dan kambing yang sempurna? Kemudian sudi beranjak dari tempatnya dan melepaskan kita dari wabah ini. Selesai berbicara, Achilles mengambil tempat duduknya. Kemudian Kalkas, anak Testor, berdiri di hadapan mereka semua. Penafsir mimpi yang paling tajam, mengetahui kejadian sekarang, masa lalu, dan masa depan. Keahliannya dalam nubuat telah berhasil memandu kapal Akhayan sampai ke Troy. Dengan maksud luhur, Kalkas berbicara dalam sidang. Achilles, kesayangan Zeus, engkau memintaku menjelaskan kemarahan Apollo, dewa yang membidik dari jauh. Aku akan mengatakannya. Tapi pertama-tama dengarlah aku. Bersumpahlah bahwa engkau akan melindungiku. Karena apa yang akan kukatakan bisa berpengaruh terhadap seseorang yang memegang kekuasaan besar atas Agrive. Seorang pria yang dipatuhi oleh semua orang. Karena itu, pertimbangkan baik-baik. Apakah engkau akan melindungiku? Menanggapi Kalkas, Achilles mengatakan, jangan khawatir, berbuatlah untuk kebaikan bersama. Aku bersumpah atas nama Apollo, kepada siapa engkau berdoa, ketika engkau mengungkapkan rahasia para dewa ke Yunani, Kalkas, bahwa selama aku masih hidup dan tinggal di bumi, tak akan pernah ada seorang pun dari Akhayan yang berbuat kekerasan terhadap engkau. Tidak akan ada. Bahkan juga tidak jika yang engkau maksud adalah Agamemnon, yang selalu mengaku dirinya yang terbaik di Akhayan. Memperoleh dukungan dan perlindungan, Kalkas mengatakan, Apollo tidak menyalahkan pemujaan atau persembahan kita. Tapi karena seorang imam pemujanya dipermalukan oleh Agamemnon yang tidak membebaskan putrinya dan mengambil uang tebusan. Itu sebabnya dewa pemanah datang membawa bencana dan akan membawa bencana lebih banyak lagi. Ia tidak akan menghapus wabah celaka mematikan ini dari Danaan.
sampai kita menyerahkan kembali gadis bermata cerah Chryseis kepada ayah tercintanya, bebas tanpa uang tebusan, dan mempersembahkan kurban suci di Chryse. Jika kita melaksanakan itu semua, kita dapat mengubah pikiran Apollo, menenangkannya. Selesai berbicara, Kalkas kembali duduk. Kemudian Agamemnon, rajanya lelaki, berdiri di hadapan mereka. Matanya menyala penuh amarah. Pertama ia mengitai Kalkas, lalu katanya, "Peramal setan, kapan kau pernah mengatakan hal yang baik untukku? Kau suka sekali meramal hal yang buruk, selalu yang terburuk. Kau tidak pernah mengatakan kabar baik. Sekarang, dalam nubuat pada danaan, kau katakan Apollo mendatangkan penderitaan karena aku tidak mau menerima tebusan Chryses untuk anak gadisnya Chryseis. Ketahuilah, aku ingin sekali membawa pulang gadis itu. Aku menyukainya, bahkan lebih dari Clytemnestra, istri yang kunikahi. Bagiku, Chryseis adalah gadis yang sempurna, fisik, kecerdasan maupun cara dan hasil kerjanya. Tapi tidak mengapa. Aku akan menyerahkan kembali jika itu yang terbaik. Aku tidak ingin semua orangku mati. Aku ingin mereka semua selamat. Namun jika begitu, berilah aku hadiah lain sekarang. Aku tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang tidak memperoleh hadiah. Akan tidak adil bagiku jika begitu. Kalian semua bisa melihat sendiri, semua hadiah sudah dibagikan." Saat itu Ksatria Achilles yang menjawab, "Ksatria Agung Agamemnon, kau manusia yang paling serakah. Bagaimana bisa Yunani memberimu hadiah sekarang? Tidak ada satupun yang tersisa untuk dibagi. Kami sudah membagi semua jarahan yang kita dapat dari kota-kota yang kita hancurkan. Tidak mungkin semua pasukan mengumpulkan kembali. Tidak bijaksana. Kirim gadis itu kembali sekarang, karena itu tuntutan dewa. Semoga Zeus merestui rencana kita menggasak Troy, kota yang kaya dengan barang dan perhiasan. Kami akan memberimu 3 atau 4 kali lebih banyak nanti." Panglima Agamemnon kemudian berkata, "Achilles, kau kesatria agung seperti dewa. Tapi jangan sembunyikan apa yang ada di hatimu. Kau tidak akan bisa mengelabuiku atau menang dariku dengan perkataan. Engkau berniat menyembunyikan hadiahmu sendiri, sementara majelis mengambil hadiahku. Itu sebabnya engkau memintaku mengembalikan Chryseis. Majelis mestinya memberiku hadiah lain yang sama nilainya, sesuatu yang bisa kunikmati. Jika tidak, aku akan mengambil hadiah sendiri dengan paksa, bisa darimu, Ajax, atau Odysseus, atau yang lain. Siapapun yang kuambil hadiahnya tentu akan marah." Tapi mari kita menunda pembahasan semua ini. Sekarang mari kita rencanakan untuk menarik sebuah kapal hitam ke Laut Suci. Pilihlah awak, beban sapi selama pengorbanan, dan Chryseis, gadis berkulit kuning langsat itu. Sebagai pemimpin, pilih beberapa penasihat yang bijaksana. Idomeneus, Ajax, Odysseus, atau kau sendiri anak Peleus yang terkemuka dari semua. Dengan pengorbanan ini, semoga kita bisa menenangkan dewa pemanah dari jauh." Achilles merenggut padanya dan menyembur geram. "Tidak tahu malu, licik! Bagaimana kau mengelabui para ksatria Yunani untuk menuruti keinginanmu ketika kau mengirim mereka melakukan penyergapan atau ke medan perang? Kami bergabung ke ekspedisi Yunani, kau tahu muka tebal, untuk menyenangkanmu, mendapatkan rampasan dari Troja, semata-mata hanya untuk kehormatan Menelaus dan kau sendiri, muka anjing. Itu sebuah fakta.
engkau tidak usah mengelak. Aku selalu bekerja keras dalam setiap pertempuran. Tapi ketika hari pembagian rampasan tiba, kau yang mengambil bagian terbesar, meninggalkanku yang kelelahan dari pertempuran, kembali ke kapalku dengan beberapa bagian yang tak berharga. Tidak ada gunanya aku berada di sini hanya untuk dihina dan bekerja keras mengumpulkan kekayaan serta kemewahan semata-mata hanya untukmu. Agamemnon menjawab, lakukan itu jika keinginan. Aku tidak akan mengemis padamu untuk tetap di sini. Masih banyak yang menghormatiku di sini. Dan di atas mereka semua adalah Zeus, sang pelindung yang bijak. Dari semua penguasa yang dianugerahi dewa, bagiku kau memang yang paling memuakan. Selalu menjadi pembuat onar, suka bertengkar dan bertempur. Jika kau sangat kuat dan tangguh, itu anugerah dewa. Walaupun begitu, aku tidak peduli denganmu. Jadi pulanglah kalau itu maumu. Dan perlu kau dengar, karena Apollo menginginkan aku mengembalikan Chryseis seperti pintamu, dengan kapalku sendiri aku akan mengantarnya. Tapi agar adil, aku akan mengambil hadiahmu, Chryseis, dan aku akan datang sendiri ke tendamu untuk membawa gadis berdagu runcing itu. Agar kau tahu bahwa aku lebih kuat dan hebat daripada dirimu. Dan juga bagi yang lain, agar mereka berpikir 2 kali sebelum menganggap dirinya sebanding denganku. Putra Peleus tersinggung oleh kata-kata Agamemnon. Dadanya yang berbulu lebat berdegup kencang karena amarah yang meluap. Hatinya bimbang, apakah akan menarik pedang tajam dari pinggangnya, menyeruak kerumunan dan membure usus Agamemnon, atau mengendalikan diri dan menekan amarahnya. Kedua pikiran itu berkecamuk dalam benaknya, dan ia baru separuh menarik pedang panjang dari sarungnya ketika Athena turun dari langit dan berdiri di belakangnya. Dewi bermata indah itu memegangi pundak Achilles dengan rambut emasnya. Heran, Achilles berbalik. Seketika ia terpesona, begitu indah cahaya dari matanya, dan langsung tahu ia Dewi Athena. Tidak ada yang menyadari kehadirannya, dan tidak ada yang bisa melihat Athena selain Achilles. Ia bertanya dan mengucapkan kata-kata bersayap. Wahai putri Zeus pembawa naungan, mengapa kau datang ke sini? Apakah untuk menyaksikan kesombongan putra Atreus? Aku memberitahumu, percayalah bahwa ia akan segera membayar penghinaan ini dengan hidupnya. Dengan lembut Dewi bermata indah Athena berkata, aku datang dari langit untuk mendinginkan amarahmu jika kau mau mendengarku. Dewi berlengan gading Hera telah menyuruhku, karena ia sama-sama mencintai dan sangat peduli padamu berdua. Akhirilah pertengkaran ini dan sarungkan kembali pedangmu. Katakan saja padanya apa yang akan terjadi, agar ia malu. Untuk itu, kukatakan terus terang kepadamu, dan ini pasti akan terjadi. Hadiah yang berharga 3 kali lebih banyak akan menjadi milikmu suatu hari nanti untuk penghinaan ini. Sekarang, urungkan niatmu dan turutilah kata-kataku. Achilles menjawab Athena, Dewi, seorang manusia harus mematuhi apa yang engkau dan Hera katakan. Tidak peduli seberapa besar amarah dalam hatinya, itu lebih baik baginya. Dan siapa yang mematuhi dewa akan didengar doa-doanya. Setelah berkata begitu, Achilles mematuhi kata-kata Athena,
melonggarkan genggaman eratnya pada gagang perak, dan mendorong pedang besar kembali ke sarungnya. Athena kemudian kembali ke Olympus, istana Zeus, berbaur dengan para dewa-dewi lainnya. Achilles berbalik lagi pada Agamemnon, mencela dengan keras, kemarahannya masih berlanjut. Kau pemabuk culas, berkepala serigala, berhati kelinci. Kau tidak pernah berani turun ke gelanggang pertempuran, apalagi bergabung dengan ksatria pemberani Yunani melakukan penyergapan. Kau selalu menghindar, karena kau sendiri yang akan mati. Kau lebih suka berada di perkemahan, berkeliling, merampas hadiah siapa saja yang bertentangan denganmu. Kau makan orangmu sendiri, karena kau adalah raja atas rakyat yang lemah. Tapi itu tidak akan terjadi lagi, anak Atreus. Tidak seorang pun akan kau hina. Penghinaanmu kali ini kau akan buktikan adalah yang terakhir. Kukatakan terus terang. Dan aku bersumpah, sumpah akbar dengan tongkatku ini. Tongkat yang selalu dipegang hakim Yunani ketika menegakkan keadilan atas nama Zeus. Dengan tongkat ini aku bersungguh-sungguh bersumpah bahwa akan datang suatu waktu saat orang-orang Yunani sangat merindukan kehadiran Achilles. Suatu waktu ketika kau dalam keputusasaan karena tak berdaya membantu mereka. Ketika tangan mematikan Hektor menumpas ksatria-ksatria Yunani bagai menepuk lalat. Kemudian kau akan makan hati, merasa menyesal dan sangat sedih karena pernah menghina ksatria terbaik Yunani. Selesai bersumpah, Achilles membanting tongkatnya yang bertahtakan emas ke tanah dan kembali duduk. Di hadapannya Agamemnon kesal. Kemudian melompat dan berdirilah di antara keduanya. Nestor, orator dari Pilos. Suaranya tinggi, jernih, dan mengalir kuat seperti madu. Ia telah menyaksikan 2 generasi manusia lahir, tumbuh, dan mati di Pilos, wilayah kekuasaannya. Dan kini ia menjabat yang ketiga. Dengan penuh keprihatinan dan hati yang tulus, ia berkata, "Memalukan! Sungguh, bencana yang sangat menyedihkan telah menimpa Yunani. Betapa gembiranya Priam dan anak-anaknya, juga orang-orang Trojan yang lainnya. Hati mereka semua bersukaria jika mereka mendengar kalian berdua bertengkar. 2 ksatria terbaik Yunani dalam bertempur dan nasihat perang. Sekarang, dengarkan aku, kau berdua. Kau, Agamemnon, meskipun engkau memiliki otoritas, jangan rampas gadisnya. Tentara Yunani sejak awal telah memberikan gadis itu kepadanya. Biarkan Achilles tetap dengan hadiahnya. Dan engkau, Achilles, jangan coba-coba melawan raja. Ia pemimpinmu, bukan musuhmu. Dengan otoritas yang berasal dari Zeus, seorang pemimpin yang memegang tongkat kekuasaan memiliki klaim lebih terhormat daripada yang lain. Bahkan jika engkau adalah petarung yang lebih baik. Namun Agamemnon lebih berkuasa karena ia memerintah lebih banyak orang. Aku, Nestor, memohon padamu, anak Atreus, hentikanlah kemarahanmu. Dan aku minta secara pribadi kepada Achilles untuk mengontrol emosi. Karena engkau bagi semua orang Yunani adalah benteng perkasa dalam setiap pertempuran. Panglima perang Agamemnon menjawab, "Iya, orang tua. Semua yang kau katakan benar. Tapi ia selalu ingin lebih tinggi dari semua orang. Ia ingin menguasai semua orang, memberi perintah kepada semua orang. Tapi kupikir tidak semua orang akan menerimanya. Jika seseorang mendapat anugerah dewa sehingga punya kelebihan, apakah dengan begitu ia berhak merendahkan orang lain?" Achilles menyela Agamemnon berteriak, "Aku akan disebut pengecut, orang tak berharga,
Jika aku kembali melakukan sesuatu karena kau mengatakannya, perintahlah orang lain melakukan sesuatu. Jangan katakan apa yang harus kulakukan. Aku tidak mematuhimu lagi. Dan kukatakan kepadamu, ingatlah baik-baik. Aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk mempertahankan gadis itu. Tidak terhadapmu maupun orang lain. Majelis Yunani telah memberikannya padaku. Dan sekarang kau bisa mengambilnya. Tapi kau tidak akan mengambil yang lain dari kapal hitamku. Kau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa lagi tanpa persetujuanku. Jika kau tidak terima dan ingin melihat apa yang terjadi, coba saja. Semua yang hadir di sini akan menjadi saksi. Dalam sekejap, darah hitammu akan mengotori tombakku. Perang kata-kata usai. Kedua orang yang bertengkar tadi berdiri, diikuti oleh yang lain. Sidang majelis di kapal Yunani bubar. Achilles bersama Patroclus dan pasukan Myrmidons kembali ke tenda dan kapalnya. Agamemnon menyeret kapal cepat ke dalam air, memilih 20 pendayung, memuat lembu dan kambing kurban untuk persembahan dewa, dan membimbing gadis berpipi lesung, Chryseis, naik ke atas kapal, duduk di geladak. Odysseus seperti biasa bertindak sebagai kapten. Setelah semua siap, kapal bergerak sepanjang alur laut. Agamemnon tak melupakan ancamannya kepada Achilles. Ia memanggil bentaranya, Tibius dan Eurybakes. Pergi ke pondok Achilles. Bawa gadis berlesung pipit Chryseis ke sini. Jika ia tidak menyerahkan, katakan padanya, aku akan datang sendiri dan membawanya. Dan itu akan menjadi bencana yang lebih buruk baginya. Menarik diri dari anak buahnya, Achilles pecah tangisnya. Ia duduk menepi di kejauhan, di pantai putih berbusa, memandang gelombang laut yang tak ada habisnya. Kemudian merentangkan tangannya, ia mencurahkan doa kepada Thetis ibunya. Ibu, karena ibu melahirkan aku untuk kehidupan yang singkat, Bapak Zeus di Olympus seharusnya memberi aku kehormatan. Tapi ia tidak memberiku sama sekali. Lihatlah Agamemnon mengambil hadiahku dan menghinaku. Suaranya tersedak oleh air mata terdengar oleh ibunya saat ia duduk di kedalaman laut di samping ayah tuanya. Ia bangkit dari selubung air laut putih serupa kabut, membumbung dan menempatkan diri di samping anaknya yang berlinang air mata. Ia membelai dengan tangannya dan berkata, "Mengapa engkau menangis, Nak? Apa yang salah? Jangan kau simpan sendiri. Katakan kepada ibu, sehingga kita berdua tahu." Dan Achilles menjawab dengan enggan yang mendalam, "Ibu sudah tahu. Mengapa aku harus memberitahu?" Orang Yunani sedang membawa Chryseis dengan kapal cepat kembali ke Chryse beserta kurban persembahan untuk Apollo. Dan 2 bentara datang untuk mengambil Chryseis dari pupuku, gadis yang dihadiahkan oleh anak-anak Akhayan kepada aku. Ibu, lindungilah anakmu. Pergilah ke gunung Olympus memohon kepada Zeus jika perkataan atau perbuatan ibu pernah menyenangkannya. Duduklah di samping Zeus, genggam lututnya dan bujuklah ia agar mau membantu Trojan menjepit Akhayan di tepi laut dan menghancurkan haluan kapal mereka. Atau entah dengan bagaimana sehingga mereka dapat menuai pahala atas raja mereka. Dan Agamemnon sendiri menyesalinya. Betapa bodoh ia karena tidak menghormati kesatria terbaik Yunani. Thetis berlinang air mata, menjawab anaknya, "Oh, anakku yang malang,
Aku telah melahirkanmu untuk menanggung penderitaan, merawatmu untuk kesedihan. Mengapa bisa begini? Engkau seharusnya menghabiskan waktumu di kapalmu ini dengan gembira, tidak dengan air mata. Karena hidupmu hanya singkat, terlalu singkat. Sekarang engkau dihadapkan kedua takdirmu, kematian dini dan penderitaan luar biasa. Tampaknya untuk ini aku dulu melahirkanmu di istana ayahmu, di bawah sinar terang bintang jahat. Tapi aku akan memberitahu hal ini kepada Zeus pengendali guntur. Aku akan pergi sendiri ke puncak gunung bersalju Olympus untuk melihat apakah ia akan melakukan semua ini. Sementara itu, tetaplah berada di kapal cepatmu, menjaga kemarahanmu terhadap orang-orang Yunani dan tidak usah ambil bagian dalam pertempuran. Kemarin aku harus memberitahu, Zeus pergi ke Olympus untuk perjamuan di Ethiopia. Para dewa semua berangkat ke sana. Dalam 12 hari ketika ia kembali dan pulang ke Olympus, aku akan pergi ke rumah Zeus yang berlantai perunggu, menggenggam lututnya. Aku pikir aku akan bisa membujuknya untuk menyetujui. Sementara itu, Odysseus berlayar ke Chryse membawa hewan kurban sebagai persembahan suci. Ketika kapal telah masuk ke pelabuhan, mereka membongkar layar, menyimpannya dalam kapal dan mengatur tiang layar turun ke kedudukannya. Kemudian mereka mendayung kapal ke tambatan, menurunkan batu jangkar, mengikat buritan, memasang penyeberangan dan berjalan ke daratan membawa persembahan kepada dewa Apollo. Kemudian Chryseis turun. Odysseus menuntunnya ke dekat altar, menyerahkan ke ayah tercintanya, lalu berkata, "Chryseis, Agamemnon telah memerintahkan aku untuk mengembalikan putrimu dan melaksanakan pengorbanan suci atas nama Danaan kepada Dewa Apollo, dengan harapan menenangkan dewa dan mau menghentikan penderitaan yang telah ia kirimkan kepada kami." Dengan kata-kata ini ia menyerahkan gadis ke pelukan ayahnya yang dengan sukacita menyambut anaknya tercinta. Mengangkat lengannya, Chryseis berdoa keras atas nama mereka. "Dengarlah aku Apollo, penguasa busur perak, pelindung Chryse dan Sila kudus, penguasa Tenedos. Engkau mendengarku ketika aku berdoa kepadamu sebelumnya. Dan itu merupakan pukulan hebat bagi tentara Yunan. Sekarang berikan keinginanku yang kedua. Hentikan wabah menjijikan dari Yunani dan selamatkan mereka dari kematian." Demikian imam tua berdoa dan Apollo mendengarnya. Setelah pekerjaan selesai dan makanan siap, mereka berpesta. 11 hari berlalu dan saat fajar hari ke-12 dewa-dewa kembali ke Olympus, Zeus memimpin mereka. Thetis tidak melupakan janjinya kepada anaknya. Ia bangkit melalui gelombang laut saat fajar, kemudian membumbung tinggi hingga Olympus. Ia menemukan Zeus putra Kronos beberapa jarak dari yang lain, duduk di igir tertinggi Olympus. Ia duduk tepat di depannya, dengan tangan kiri menggenggam lututnya dan tangan kanannya menangkup dagunya. Ia memohon kepada Zeus putra Kronos, "Bapak Zeus, jika di antara dewa-dewi di Olympus, aku pernah membantu Bapa, baik dengan kata atau perbuatan yang menyenangkan Bapa. Kabulkanlah keinginanku. Berikan penghargaan kepada anakku yang ditakdirkan untuk mati muda. Baru saja Agamemnon mempermalukannya, merebut hadiah perangnya yang sah, dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bapak Zeus,
penguasa keadilan, balaslah dendam anakku. Berilah bantuan pada Troyan, hingga orang-orang Yunani menyadari dan memberikan kehormatan yang layak pada anakku. Zeus tidak menjawab, diam saja di tempat duduknya. Dalam keheningan, awan berarak di sekelilingnya, dan Thetis meminta untuk kedua kalinya. Zeus risau, mengatakan, "Pelik, kau memaksaku ke dalam konflik dengan Hera. Aku baru saja mendengar dalam sidang majelis para dewa, ia memakiku dan menangis. Ia menuduh aku mendukung Troyan. Maka sebaiknya kembalilah sekarang. Seandainya Hera melihatmu, aku akan mengurus semuanya. Bagi semua para dewa, itulah jaminan paling kuat yang aku berikan." Setelah aku mengangguk, mengatakan ya, tidak ada yang aku katakan dapat dicabut, dibantah, atau tidak terjadi. Zeus mengangguk. Alis hitamnya berkerut ke bawah. Rambut agungnya tergerai ke depan dari atas kepalanya yang abadi. Dan gunung suci bergetar karenanya. Pertemuan itu berakhir. Keduanya berpisah. Thetis menunjam dari tinggian Olympus berkemilo salju ke kedalaman laut. Zeus kembali masuk ke istananya. Semua dewa seketika berdiri dari tempat duduknya saat ayahnya hadir. Tidak satu pun berani melihatnya masuk tanpa berdiri untuk menyambutnya. Zeus duduk sendiri di tahtanya. Melihatnya, Hera merasa Zeus telah membuat kesepakatan dengan Thetis. Seketika ia berbicara dengan nada menuduh. "Dengan siapa? Engkau baru saja merancang skenario. Engkau suka merancang skenario rahasia di balik punggungku. Bukankah begitu? Engkau tidak pernah mau memberitahu aku secara terbuka apa yang engkau rencanakan." Ayah dari dewa dan manusia menjawab, "Hera, jangan berharap mengetahui setiap rencanaku, walaupun engkau istriku. Itu bisa berbahaya. Apa alasan bagimu perlu tahu? Karena tak satu pun dewa atau manusia akan tahu sebelum dirimu. Maka, ketika aku ingin menyembunyikan pikiranku dari dewa yang lain, engkau jangan menanyakan hal itu atau menggangguku dengan menanyakan rencana lebih rincinya." Hera kemudian menjawab Zeus, "Menakutkan putra Kronos, apa yang engkau katakan? Aku tidak pernah bersemangat seperti sekarang menanyakan kepadamu untuk mencari jawaban. Tentu engkau bebas merencanakan apapun yang engkau inginkan. Tapi sekarang aku merasa khawatir bahwa Thetis telah membujukmu. Sejak pagi tadi ia duduk di sampingmu, menggenggam lututmu. Dan aku yakin bahwa engkau setuju untuk menghormati Achilles dan menghancurkan ribuan prajurit Yunani di dekat kapal-kapal berongga mereka." Zeus, pengendali awan dan badai, menjawab, "Luar biasa. Engkau selalu berkhayal tentang sesuatu. Perhatianmu sampai hal-hal yang rinci. Tetapi engkau tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu kecuali memaksakan diri lagi, menekan lebih jauh hatiku yang akan membuat semuanya menjadi lebih buruk bagimu. Jika sesuatu hal terjadi, bagaimanapun kejadian itu, maka begitulah yang aku kehendaki. Jadi diamlah, duduk dan lakukan apa yang kulakukan. Duduk dan lakukan apa yang kukatakan. Jika tidak, engkau bisa melihat tangan ini. Semua dewa di Olympus tidak akan membantumu. Jika aku mengangkat tangan dan meletakkan tangan ini padamu." Zeus selesai berbicara, Hera duduk dalam ketakutan. Diam-diam menekan keinginan hatinya. Di rumah Zeus, dewa Olympian mulai bertengkar. Hephaestus yang terkenal keterampilannya memecah keheningan, berharap bisa menenangkan ibunya, Hera. "Ibu, ini akan jadi masalah yang tidak tertanggungkan jika kalian berdua mulai ribut seperti ini karena masalah manusia fana.
Pasti ini akan mempengaruhi kita semua para dewa. Kekuatannya terlalu besar, Ibu. Jadi memintalah maaf padanya dengan kata-kata selembut sutra. Setelah berkata demikian, ia berdiri mengambil 2 cangkir, menawarkannya kepada ibunya tersayang dan berkata, "Sabar, Ibu. Aku tahu ini sulit, tapi Ibu harus bisa menahan lidah. Tidak peduli seberapa marahnya Ibu. Aku tidak ingin Ibu mendapat pukulan, dan aku tidak dapat membantu Ibu jika itu terjadi." Saat ia berbicara, Hera tersenyum dan menerima cangkir yang ditawarkannya. Apollo memainkan kecapi dan Muse mengalunkan suara emasnya. Ketika cahaya matahari mulai memudar, mereka kembali ke pembaringan di tempat tinggal mereka masing-masing. Dan Zeus putra Kronos telah kembali ke tempat tidur, tempat ia selalu berbaring di setiap kali tidur manis datang melelapkannya. Ia masuk ke dalam dan berbaring di sana dengan Hera, mengulurkan singgasana di sampingnya. Jiwa-jiwa prajurit pemberani berbondong pergi, terbang ke Hades, meninggalkan tubuh mereka bergelimpangan, menjadi rayaan kawanan serigala dan burung pemakan bangkai kelaparan. Begitulah kehendak Zeus terjadi untuk menjadi pelajaran.